dengan judul Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Komputer pada Toko Kue dan Jasa Dekor menggunakan ABSS Premier V20 dengan konsep multi currency. Saya Mariana Saskia Purba dengan NIM 63240328. Nama saya Atta dengan NIM 63240603. Saya Tika Janita dengan NIM 63241235. Saya Revana Pramesti dengan NIM 63240449. Setup master data perusahaan. Yang pertama kita akan membuat data perusahaan baru. Di sini nama perusahaannya adalah Toko Kue Manis dan Jasa Dekor. Adalah usaha yang berdiri sejak tahun 2018 yang bergerak dalam bidang penjualan produk kue dan roti arisan serta menerima jasa dekorasi untuk berbagai acara. Sebagian bahan baku disuplai oleh pemasok luar negeri yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N30. Dan toko ini sudah terdaftar menjadi PKP yang dipungut PPN sebesar 11%. Pada bulan Januari 2026, Toko Kue Manis dan Jasa Dekor memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi menggunakan ABSS Premier V20 dengan konsep multi currency. Langkah-langkah membuat data perusahaan baru berdasarkan data perusahaan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka software ABSS Premier V20, kemudian akan muncul Welcome to ABSS Premier. Untuk membuat data perusahaan baru, kita klik Create a New Company File. Setelah kita klik, akan muncul Welcome to ABSS New Company File Assistant yang ada di Introduction. Kemudian kita klik next. Setelah itu akan tampil tabel company information yang ada di new company file assistant. Di sini kita masukkan nama, alamat, phone number, fax number, dan email perusahaan. Company name-nya adalah Toko Kue Manis dan Jasa Dekor. Address-nya Jalan Raya Mawar nomor 17 Kebayoran Baru 12160. Kemudian untuk phone number-nya yaitu 20 7234567. Terusnya kita isi lagi fax number-nya. Emailnya info@tokokuemanis.com. Kita klik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Accounting Information, kita masukkan dengan tahun dan bulan pembukuan perusahaan. Tadi untuk Toko Kue Manis dan Jasa Dekor, tahun pembukuannya adalah 2026. Bulan tutup pembukuannya kita pilih bulan Desember. Sementara untuk conversion month-nya atau bulan awal pembukuannya di bulan Januari. Setelah itu kita pilih number of accounting periods. Kita menggunakan 13 bulan.
Klik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Bagian accounting information, kita diminta untuk konfirmasi ulang accounting information-nya, apakah sudah benar dari tahun dan bulannya. Jika sudah benar, maka kita klik next. Bagian account list, kita klik yang pertama. I would like to start with one of the leads period by ABSS Premier. Kemudian kita klik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu akan muncul new company file. Bagian account list, kita diminta untuk memasukkan jenis usaha dari perusahaan toko kue manis dan jasa dekor. Toko kue manis dan jasa dekor adalah toko perusahaan retail. Dan untuk tipe of bisnisnya kita pilih bakery. Kemudian kita klik use business type. Setelah semuanya benar, kita isi, kemudian kita klik next untuk tahap selanjutnya. Pada blok new company file assistant, bagian company file, kita diminta untuk memasukkan tempat di mana kita untuk menyimpan file yang akan kita buat ini. Saya menyimpannya di ABSS Premier V20 toko kue manis dan jasa dekor. Klik next. Kemudian bagian new company file assistant, pada conclusion akan muncul kalimat congratulations. Kemudian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita klik comment center. Saat membuat file baru, fasilitas multi-currency tidak langsung diaktifkan oleh ABSS Premier. Untuk mengaktifkan fasilitas multi-currency melalui menu Preference, klik menu Setup, klik Preference, kemudian akan muncul kotak Preference. Di bagian System Preference, kita klik Ideal in Multiple Currency. Setelah itu akan muncul Please Note. Klik OK. Bagian Windows Preference, kita unchecklist Automatical check split in text fields before recording transaction. Bagian Sales Preference, kita klik Warn for duplicate invoice number of recorded sales. Pada tabel Sales Preference, kita klik bagian Terms untuk membuat termin pembayaran. Untuk payment is due-nya kita ganti dengan in a given. Untuk diskon D-nya kita isi dengan 10. Balance due day-nya kita isi dengan 30. Dan untuk diskon for early payment-nya kita isi dengan 2. Setelah semuanya terisi dengan benar, maka kita klik OK. Kemudian Purchase Preference, kita klik bagian Warn for duplicate purchase order number of recorded purchase. Di bagian Security Preference, kita klik User ID untuk membuat user ID perusahaan kita. Dan akan muncul
user access, kita klik new. Setelah itu akan muncul tabel new user details. Untuk user ID-nya untuk bagian passwordnya kita kosongkan saja. Setelah selesai kita klik OK. User ID yang telah kita buat akan muncul di tabel user access bagian kanan. Klik OK. Setelah semuanya selesai, maka kita klik OK untuk keluar dari tabel preference. Kita akan lanjut ke bagian setup mata uang. Untuk setup mata uang, pada bagian comment center kita pilih list, pilih currency. Setelah itu akan muncul mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS Premier V20. Untuk itu kita hapus mata uang yang tidak digunakan oleh perusahaan. Menghapus mata uang, kita klik kanan atau kita klik 2 kali. Kita klik bagian kiri, akan muncul tombol delete currency. Kita klik lakukan untuk mata uang yang tidak digunakan selanjutnya. Mata uang rupiah, pada bagian currency list klik bagian unit states dolar lokal, klik bagian kiri panah, kita ubah menjadi currency kodenya IDR, currency name-nya Indonesia, rupiah, exchange rate-nya tetap, dan untuk currency simbolnya kita ganti dengan Rp. Jika sudah benar, klik OK. Kemudian edit mata uang Singapura dolar dengan cara klik anak panah atau klik tombol edit di bagian baris Singapura dolar. Untuk currency kodenya SGD, currency name-nya Singapura dolar, untuk exchange rate-nya kita ubah menjadi 10.431.000. Untuk memasukkan exchange rate-nya tanpa tanda titik atau koma. Untuk currency simbolnya S dolar. Jika sudah benar, kita klik OK. Kemudian untuk mata uang USD, kita klik new. Kita masukin currency kodenya USD, currency name-nya unit status dolar. Exchange rate-nya kita ganti dengan 14.122. Dan untuk currency simbolnya kita ubah menjadi US dollar. Jika sudah benar, maka kita klik OK. Ini adalah tampilan currency list yang sudah berhasil kita setup. Kemudian kita klik close untuk keluar. Setup data akun. Yang pertama, hapus akun yang tidak digunakan pada software ABSS Premier. Adapun langkah-langkah menghapus akun yaitu pada bagian comment center
kita klik bagian account, klik account list, kemudian akan menampilkan seluruh account yang telah disediakan oleh ABSS Premier. Setelah itu kita hapus yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Klik bagian panah payroll checkwe account atau klik edit. Setelah itu klik kiri, kemudian akan muncul tabel delete account. Klik delete account untuk menghapus akun yang tidak digunakan. Lakukan ke akun selanjutnya yang ingin kita hapus. Setelah semuanya berhasil dihapus, kemudian edit akun. Kita akan menyesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai pada saat proses pencatatan pada ABSS. Untuk mengedit akun, ada bagian comment center account, pilih account list, kemudian kita cari akun yang ingin kita edit. Sebagai contohnya, di sini kita akan mengedit bagian akun checkwe account. Kita klik tanda panah atau klik tombol edit yang ada pada sistem account list. Kita edit di bagian account name-nya, kita ubah menjadi SIDR. Setelah selesai, kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan untuk tahap berikutnya. Kemudian untuk keluar, kita klik close. Selanjutnya kita akan membuat data akun baru. Adapun langkah-langkah membuat akun baru sebagai berikut. Ada bagian comment center, bagian account, kita klik account list. Kemudian akan muncul tabel account list, kita klik new. Pada kotak dialog new account, untuk tab profil, pilih option header atau detail sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu, buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Contohnya, untuk akun tipenya bank, akun numbernya 12120, untuk akun name-nya cash. USD, kemudian kita akan mengubah kolom currency menjadi mata uang sesuai yang diinginkan. Di bagian details, kita ubah bagian currency yang sebelumnya IDR menjadi USD sesuai dengan mata uang yang diinginkan. Kemudian kita klik use currency dan akan muncul tabel dan kita klik OK. Akan muncul currency exchange account. Setelah itu kita klik record.
Kemudian, sesuaikan tipe akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan tipe akun yang diinginkan. Contohnya, pada akun 12121 Cash USD Exchange, ubah tipe akun Other Asset menjadi bank dengan cara klik tanda panah pada akun Cash USD Exchange, kemudian pada tab Profile, bagian kolom akun tipe ubah menjadi bank. Klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun. Kemudian lakukan hal yang sama untuk membuat akun selanjutnya. Setelah semua akun telah dibuat, klik Close untuk keluar dari tab Account List. Kemudian kita akan mengatur linked akun yang perlu digunakan dalam setiap transaksi yang melibatkan mata uang tertentu agar dapat diarahkan ke akun yang sesuai. Karena toko kue manis dan jasa dekor menggunakan 3 jenis mata uang, maka pengaturan linked akun perlu dilakukan untuk masing-masing mata uang tersebut. Yang pertama, kita akan mengatur linked akun mata uang IDR. Untuk mengatur linked akun mata uang, kita buka menu pada menu Command Center, kita klik list, kemudian kita klik currency, kemudian pada tabel currency list kita pilih mata uang IDR, klik tanda panah atau klik tombol edit. Pada tabel currency information kita klik Reviewable Account, tampilkan akun-akun untuk pencatatan piutang dalam mata uang rupiah. Pastikan akun yang terhubung sudah sesuai dengan Graph of Account perusahaan. Setelah itu, kita sesuaikan kembali untuk bagian currency information payable account-nya. Sesuaikan akun pada tab payable account untuk pencatatan hutang dalam mata uang rupiah. Jika semuanya sudah benar, kemudian kita klik OK untuk menyimpan pengaturan. Setelah itu, kita akan mengatur linked account mata uang USD. Klik panah atau klik edit di mata uang USD. Kemudian akan muncul tabel currency information. Di bagian tabel currency information kita klik bagian reviewable account. Kemudian kita sesuaikan dengan akun-akun untuk hutang yang akan digunakan dalam transaksi mata uang USD. Selanjutnya kita pada menu payable account dalam tabel currency information untuk menyesuaikan akun hutang yang digunakan untuk transaksi pembelian
bahan baku import dalam mata uang USD. Tersesuaikan untuk liability account for taking payable-nya is in this currency-nya menjadi trade creditors USD. Untuk bank account for paying bills in this currency-nya kita menjadi cash USD. Kemudian kita checklist I feel paid off on purchase in this currency. Checklist I track deposits paid to supplier in this currency. Checklist juga I take discount for early payment in this currency. Selanjutnya checklist I pay thanks for late payment in this currency. Untuk bagian I can refresh item without a supplier bill in this currency tidak perlu kita checklist. Jika sudah benar, maka kita klik OK untuk menyimpan pengaturan. Lakukan kembali untuk mata uang SGD. Setelah selesai mengatur linked account, kemudian kita akan membuat data pajak. Toko kue manis dan jasa dekor telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 11% dari nilai penjualan. Oleh karena itu, kode pajak perlu dikonfigurasi terlebih dahulu di dalam sistem ABSS Premier sebelum dilakukan pencatatan transaksi. Adapun yang pertama, di bagian tabel comment center kita pilih menulis, kemudian kita klik teks kode. Tabel teks kode list akan muncul yang berisikan IMP, NT, dan VAT. Kita klik panah bagian VAT atau klik tombol edit dan akan muncul tabel teks kode information. Bagian teks kode kita ganti dengan kode PPN. Description-nya kita ganti dengan pajak pertambahan nilai, dan di bagian rate-nya kita ganti menjadi 11%. Setelah selesai semuanya, kita klik OK untuk menyimpan data pajak yang telah kita buat. Setelah itu, klik close untuk keluar dari tabel data pajak. Kemudian kita akan membuat data job. Toko kue manis dan jasa dekor menjalankan dua usaha sekaligus, yaitu penjualan produk dan jasa dekorasi. Untuk pencatatan transaksi berdasarkan usaha, perlu dibuat data job di dalam sistem ABSS Premier. Di toko kue manis dan jasa dekor, jobnya ada dua, yaitu produk dan jasa. Adapun langkah-langkah untuk membuat data job sebagai berikut. Pada tabel comment center, pilih list, kemudian kita pilih jobs, akan muncul tabel jobs list. Kemudian kita klik new untuk membuat jobs baru. Kemudian akan muncul tabel edit jobs. Job number-nya kita isi dengan P. Kita enter. Dan untuk job name-nya kita isi dengan produk. Setelah selesai, kita klik OK untuk menyimpan. Kemudian kita membuat untuk jobs jasa. Klik new.
jobs number-nya J, kita enter, jobs name-nya jasa. Kita klik OK untuk menyimpan data job yang berhasil kita buat. Klik close untuk keluar dari tabel job list. Kemudian kita akan membuat kategori toko kue manis dan jasa dekor melayani pelanggan dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk membedakan kategori transaksi berdasarkan asal pelanggan, perlu dibuat data kategori. Kategorinya ada dua, yaitu L untuk lokal, O untuk overseas. Adapun langkah-langkah membuat kategori sebagai berikut. Pada tabel comment center, kita pilih list, kemudian kita klik bagian kategori, dan akan tampil tabel kategori list. Kemudian untuk membuat kategori baru, kita klik new, dan akan muncul tabel edit kategori. Untuk kategori ID-nya kita isi dengan L, kemudian kategori name-nya kita isi dengan lokal. Kita klik OK. Kemudian kita membuat data kategori O. Kita klik new, kategori ID-nya O, kategori name-nya overseas. Kita klik OK untuk menyimpan. Klik close untuk keluar dari tabel kategori list.